Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, Senin kemarin Kementerian Keuangan dengan menterinya Sri Mulyani Indrawati menyelenggarakan rapat kerja dengan Komisi 11 DPR. Dan agendanya adalah Sri Mulyani mengajukan pajak PPN untuk sembako dan sekolah. Nah, ini dia ya. Sri Mulyani resmi ajukan pajak sembako hingga sekolah ke DPR. Ini dia. Sri Mulyani resmi ajukan pajak sembako hingga sekolah ke DPR. Ini gambarnya nih, Sri Mulyani Indrawati. Oke, saya bacain. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi mengajukan pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang kebutuhan pokok atau sembako, jasa pendidikan atau sekolah, dan jasa kesehatan kepada Komisi 11 DPR. Pengenaan PPN ditujukan untuk jasa pendidikan yang diselenggarakan oleh pendidikan bersifat komersial dan lembaga pendidikan yang tidak menyelenggarakan kurikulum minimal yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kata Sri Mulyani dalam raker dengan Komisi 11 DPR RI Senin 13 September. Dengan kata lain, hal tersebut diajukan untuk membedakan jasa pendidikan yang diberikan secara masif oleh pemerintah dengan swasta yang mencari keuntungan. Kemudian sekolah negeri juga madrasah tidak akan dikenai PPN. Oke ya. Jadi singkat kata, kemarin Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajukan secara resmi ke DPR untuk memungut pajak bagi sembako dan sekolah, juga jasa layanan kesehatan. Bagaimana sikap DPR ini di Detik Finance hari yang sama? Sri Mulyani dicecar DPR soal pajak sembako bikin berat masyarakat. Sri Mulyani dicecar DPR soal pajak sembako bikin berat masyarakat. Oke. Pemerintah memiliki rencana untuk mengenakan tarif pajak pertambahan nilai untuk sejumlah barang dan jasa, misalnya sembako, jasa pendidikan, sampai jasa layanan kesehatan. Hal ini tercantum dalam rencana revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disingkat KUP. Hari ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat kerja dengan Komisi 11 DPR. Rencana tersebut ditolak. Rencana-rencana tersebut ditolak oleh sejumlah anggota DPR. Menurut mereka, pengenaan PPN di dalam kondisi masyarakat ekonomi yang masih terdampak pandemi akan membuat masyarakat semakin sulit. Ya, saya kira untuk berpendapat seperti ini tidak perlu seorang anggota dewan yang berkantor di Senayan, yang punya mobil mewah, rumah mewah dan sebagainya, ya, penghasilan sangat besar, fasilitas ini itu. Tapi juga langsung dirasakan oleh masyarakat yang, seperti kata anggota dewan tadi, terdampak pandemi. Data-data menunjukkan selama pandemi jumlah orang miskin naik. Selama pandemi jumlah orang yang diputus hubungan kerjanya, di PHK itu naik. Selama pandemi, orang-orang yang menjadi pengangguran jumlahnya bertambah. Artinya mereka tidak lagi punya penghasilan, punya pendapatan. Ya, kalau sembako jadi dikenai PPN, maka PPN itu pasti akan dibebankan kepada harga sembako tersebut. Beli beras, beli gula, beli minyak sayur, minyak goreng ya, dan sebagainya, itu pasti harganya naik karena ada PPN-nya. Dan itu secara gampang sekali, tidak perlu seorang doktor ekonomi apalagi seorang menteri keuangan, langsung bisa memahami ini akan memperberat beban masyarakat. Tapi doktor ekonomi Sri Mulyani Indrawati ini justru mengajukan pengenaan PPN bagi sembako, sekolah, dan layanan kesehatan di saat pandemi. Normal, dan menurut saya bagus betul kalau anggota DPR masih punya sensitivitas, masih ada empati kepada publik yang walaupun sudah sangat lama
publik sudah hampir hopeless, tidak percaya, putus harapan terhadap wakil-wakilnya di Senayan. Kita baca beberapa komentarnya ya. Anggota Komisi 11 DPR fraksi Partai Nasdem, Fauzi Amro, mengungkapkan dia menolak tegas pengenaan pajak ke sejumlah bidang tersebut. Hal ini akan memberatkan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, katanya dalam raker kemarin. Fauzi menyebutkan lebih baik pemerintah menarik pajak dari sumber lain. Misalnya mengejar perusahaan teknologi yang beroperasi di Indonesia untuk membayar pajak seperti Google, Facebook, Instagram, Twitter, sampai Netflix. Selanjutnya e-commerce seperti Tokopedia sampai Shopee dan lain-lainnya. Untuk menutup defisit, Nasdem setuju berbagai sektor potensial yang ditarik seperti pajak cukai, plastik, pajak digital, minuman berpemanis, hingga pajak karbon, ujar dia. Saudara, saya nggak tahu persis seperti kata si orang Nasdem ini, Fauzi tadi, apa iya Google, Facebook, Twitter, apalagi tadi disebut-sebut, pokoknya bentuk-bentuk perusahaan teknologi macam tadi, YouTube dan sebagainya, apa iya sih mereka nggak bayar pajak? Kalau iya, dan betul, ya. Kalau iya nggak bayar pajak, dan betul. Memang Sri Mulyani ini dari zaman dulu dikenal sebagai menteri yang sibuk ngurus yang perintil-perintil. Istilah perintilan ini saya dapat dari Bang Rijal Ramli dalam banyak pidatonya, maksud saya narasinya, bahkan juga di Twitternya, cuitan-cuitannya, itu dia bolak-balik menyebut bahkan Mbok Serintil gitu ya. Karena dia Sri Mulyani senang mengejar yang kecil-kecil. Pajak sembako lah gitu. Coba kalau dia fokus kepada memang misalnya benar nih Google, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, segala macam. Kalau dikenai pajak, dahsyat itu. Google itu miliaran dolar, puluhan miliaran dolar. Mungkin di Indonesia juga kalau 10% aja dahsyat itu. Maksud saya penghasilan Google dunia di Indonesia 10% aja dahsyat. Saya kira bisa lebih karena masyarakat Indonesia kan sama internet kan gila-gilaan ya. Gila-gilaan. Dan kalau kena pajak, itu dahsyat sekali. Ya kenapa dia ngejar gula, minyak goreng, beras, telur dipajaki, yang semua itu adalah konsumsi rakyat setiap hari. Mau rakyat gede, yang kaya raya, yang duitnya triliunan, yang hartanya bertambah selama pandemi. Siapa itu? Para pejabat ya. Ini bukan ocehan kosong, ini adalah berdasarkan LHKN, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, LHKPN. Jadi para pejabat publik itu, baik eksekutif, yudikatif maupun legislatif, itu punya kewajiban untuk melaporkan LHKPN-nya. Ya, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Dan menurut LHKPN yang diumumkan beberapa hari lalu, 70% harta para pejabat publik kita naik selama pandemi. Jumlahnya macam-macam, kayak Jokowi naik sekian miliar ya. Ada lagi yang sekian puluh miliar, ada lagi yang sekian ratus miliar. Wah, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Dahsyat. Nah, beras, gula, telur, apapun tadi semua, itu dikonsumsi semua orang, semua kalangan. Kalau buat orang-orang pejabat publik, anggota dewan yang hartanya bertambah tadi, itu nggak masalah betul. Tapi buat masyarakat kita yang sebagian besar berada di bawah, itu dahsyat sekali dampaknya. Sri Mulyani ingin dapat uang dari situ, saudara. Ingin dapat uang dari situ dengan cara merogoh kantong rakyatnya lebih dalam. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Top kan? Kemudian anggota Komisi 11 dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Eki Awal Muharram, menyayangkan sikap pemerintah memiliki rencana menarik pajak tersebut. Apalagi di masa pandemi, kebutuhan pokok seperti sembako, pendidikan, hingga kesehatan merupakan hal yang sangat penting. Fraksi PKS dengan tegas tidak bisa menerima pengenaan pajak atas kebutuhan pokok yang mendasar.
PKS tidak bisa menerima jika layanan sosial dan pendidikan hingga keagamaan juga dikenai pajak. Saya nggak tahu siapa yang ngitung-ngitung ini. Pasti ada di Kementerian Keuangan itu banyak orang pintar. Orang-orang S2, S3 tuh ombyokan orang Jawa bilang ya. Mereka pasti hitung kalau PPN kepada sembako dikenain, maka akan ada potensi penerimaan sekian triliun, sekian triliun, sekian triliun. Saya nggak tahu berapa. Tapi asumsi saya jumlahnya pasti tidak sampai 50 atau 100 triliun. Saya nggak tahu, setahun ya nggak tahu. Karena ya itu kan perintilan ya. Tapi coba kalau dia, Sri Mulyani, mengincar misalnya pajak untuk barang tambang, minerba, sumber daya alam dan minerba, itu dahsyat. Kenapa royaltinya nggak dinaikkan? Kan itu kan orang-orang petambang-petambang itu kan nggak ngapa-ngapain. Nih, gini ya, maksud saya begini, nggak ngapa-ngapain itu maksudnya begini. Kalau Anda beli tanah atau sewa tanah, lahan ya, 1000 hektar atau 100 hektar atau 10 hektar monggo kerso, lalu Anda tanami pisang ya, Anda tanami pisang, Anda mesti beli bibitnya. Anda mesti gali tanahnya, Anda mesti tanam pisangnya, bibitnya itu ya. Lalu Anda mesti kasih pupuknya. Artinya ada usaha Anda. Anda bayar apa namanya petaninya, tenaga penggarapnya, Anda kasih ada semua itu, ada effortnya, ada usahanya. Tapi kalau emas, batu bara, sejak kapan sih perusahaan tambang itu menanam batu bara di situ? Sejak kapan petambang emas itu menanam emasnya di situ? Kan nggak ada, itu kan sudah ada jauh sebelum orang-orang rakus ini lahir kan. Allah sudah berikan alam kita Indonesia ini dengan kekayaan alam yang luar biasa. Barang-barang tambang ya emas, apalagi nikel, apalagi batu bara, semuanya sudah Allah berikan. Lalu ada orang-orang yang bermodal besar dengan kong kali kong dengan para pejabat memperoleh izin pertambangan yang sampai 25.000 hektar, 100.000 hektar dan sebagainya seterusnya, tinggal ngeruk. Lalu mereka cuma bayar royalti. Berapa royaltinya? Kecil sekali, sangat kecil. Anda bisa bayangkan nggak? Barang itu punya kita, punya rakyat Indonesia, punya alam Indonesia, yang menurut pasal 33 Undang-Undang Dasar kita harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Tapi mereka hanya bayar royalti yang 2,5%, 7% maksimal. Kecil-kecil. Dan mereka bisa jual dengan kapan aja dengan bebas. Bahkan khusus untuk batu bara, mereka bisa jual ke luar negeri tanpa ada kewajiban. Dulu ada 25% ya, namanya Domestic Market Obligation, DMO. Domestic Market Obligation. Mereka harus memasok batu bara, kebutuhan batu bara PLN yang membangkitkan tenaga listrik untuk kehidupan kita semuanya. Tapi peraturan itu juga entah kemana bagaimana. Gitu maksud saya gitu loh. Ada banyak hal-hal yang kalau Sri Mulyani berpihak kepada rakyat kecil, ada yang bisa dilakukan tanpa harus membebani rakyat dengan mengrogoh kantong lebih dalam lagi. Bosri, masa sih sampean nggak tahu bahwa rakyat terpuruk? Masa sih sampean nggak tahu kalau rakyat sudah semakin susah? Dan masa sih sebagai Menteri Keuangan sampean itu nggak paham, nggak ngerti dampak PPN apabila dikenakan kepada sembako, kepada sekolah-sekolah. Walaupun dengan dalih ini sekolah bukan sekolah negeri, ini bukan madrasah, tapi kan banyak juga sekolah swasta yang dikelola yayasan-yayasan miskin. Lalu mereka kamu kenain pajak. Berapa dapat uang pajak dari sekolah itu? Tapi yang pasti uang pajak itu akan dibebankan pada para siswa yang sebagian besar orang tuanya juga miskin. Berapa sih daya tampung sekolah negeri? Berapa yang bisa masuk ke sana karena negeri juga tidak murah ternyata ya. Apalagi perguruan tingginya. Berapa? Sementara yang tidak tertampung akan ditampung oleh sekolah-sekolah swasta yang akan kamu kenai pajak. Katanya mau mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau sekolah dibikin mahal, orang susah bayar sekolah. Sekarang aja, kamu tahu nggak Sri Mulyani? Sekali-sekali Mbok Yao naik angkot gitu ya.
Sekali-kali naik mikrolet gitu. Mikrolet ya jangan bus, kalau bus agak susah ya. Maksud saya komunikasinya. Kalau mikrolet itu kan duduknya berhadapan tuh. Ya, berhadapan. Dengan jarak lutut kita pun bertemu dengan seberang kita. Bertemu lutut kita, kanan kiri kita ketemu. Itu suatu ketika saya pernah satu mikrolet dengan anak-anak SMA. Ada cowok, ada ceweknya. Mereka ngobrol hai mungkin ya, namanya anak-anak ya. Lalu iseng-iseng saya tanya, kamu sekolah di mana? Dia sebut SMK swasta ini. Oke. Lalu berapa SPP-nya? Itu saya ngobrol udah lama loh, kira-kira 2 tahun yang lalu loh. Itu SPP-nya ada yang 600.000, ada yang 400.000. Edan nggak? Saya nggak kepikir tuh. Dulu waktu saya SMA, saya negeri ya, negeri alhamdulillah. Saya masuk kelas 1 sampai lulus kelas 3, SPP saya Rp4.000. Sekarang mungkin kalau negeri malah Rp0 ya, karena anak saya SMP itu kan juga negeri. Jadi Rp0, benar-benar Rp0. Rp0 waktu dia SMP, sekarang sudah kuliah. Itu Rp0. Dulu saya SMA kelas 1 sampai lulus SMA kelas 3 itu selesai, itu 4.000 satu bulan. Sekarang saya 2-3 tahun yang lalu saya ngobrol dengan anak-anak itu, SPP-nya 600.000, 450.000. Dan saya tanya, Dek, kamu, maaf, bapaknya kerja apa? Ibunya kerja apa? Bapaknya serabutan, buruh kecil. Ibunya, mohon maaf, pembantu rumah tangga yang datang pagi, siang pulang, pindah ke pintu yang lainnya, sama di rumah itu benar-benar segala macam, nyuci, ngepel, nyapu, nyuci piring dan sebagainya, lalu pulang lagi, kalau dia masih ada tenaga, bisa 3 pintu satu hari. Ya, dari situ dia dapat ada 1 juta, ada 900.000. 3 pintu, kalau rata-rata 900.000 berarti 2,7 juta untuk bayar SPP dia sendiri udah 600.000. Belum adik-adiknya. Oh, dasar Mbak Sri. Dasar, kita susah betul, susah sekali. Sangat susah. Lalu mereka juga tinggal di rumah kontrakan kecil yang RSSSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja susah sekali, sampai apalagi semua S-nya banyak. Begitu, kamu tinggal di mana? Di sini, di kontrak. Dekat tapi om, kemana-mana. Dekat gimana? Ya tinggal buka pintu, dekat kamar mandi, dekat rumah dekat dapur, dekat. Ya di situ juga. Dekat kemana-mana, saya pikir dekat kalau ke Menteng gitu, dekat ke Kebayoran, dekat ke mana gitu ya, ke Cengkareng kayak saya gitu. Enggak, dekat kemana-mana tuh begitu buka pintu ya, buka pintu masuk gitu ya udah, dekat kamar tidur, dekat kamar mandi, dekat dapur, dekat tempat makan, ya itu juga ruangannya, gimana dekat. Itu Sri Mulyani, wahai Menteri Keuangan terbaik dunia katanya. Saya nggak tahu manfaatnya apa Anda dapat gelar terbaik dunia bagi rakyat kita Indonesia. Please deh. Aduh. Sampai itu kerja untuk siapa sih sebetulnya gitu loh. Kenapa nggak henti-hentinya membuat rakyat kecil susah gitu loh. Jangan berdalih ini nanti cuma sekolah yang begini, sekolah begitu, layanan kesehatan yang begini. Jangan berdalih seperti itu. Karena yang Anda maksud itu cuma sedikit. Jumlahnya sedikit, yang begini, yang begitu. Selebihnya itu yang pasti akan kena dengan berbagai pajak-pajak. Kejam semacam ini. Pajak itu untuk membantu negara, yes. Pajak itu untuk membiayai pembangunan, yes. Tapi pajak bukan untuk memiskinkan rakyat, saudara. Pajak bukan membuat rakyat yang miskin tambah semakin miskin, wahai Sri Mulyani. Kamu sebentar lagi berhenti, selesai. Mau jadi Menteri Keuangan seumur hidup kan enggak. Utang-utang yang kamu buat, yang kamu tanda tangan itu ribuan triliun. Hampir 7.000 triliun, dan itu yang membayar kami, rakyat Indonesia, bukan kamu. Kamu hari ini naik mobil gratis dari pemerintah, BBM-nya gratis dari rakyat, sopirnya gratis, rakyat yang bayar. Kartu kreditmu gratis, rakyat yang bayar. Naik pesawat gratis, rakyat yang bayar. Masuk hotel super mewah, kelas presidential suite, kami yang bayar Indonesia. Kamu semua gratis, bro. Kamu gratis semua. Jangan bilang rakyat Indonesia malas, manja. Kamu gratis selama berbelas tahun jadi menteri. Kami semuanya bayar. Masuk toilet aja bayar, bro. Di Indonesia ini mohon maaf, buang ludah sama kentut aja nggak bayar. Dan kami harus bayar semua itu. Lalu sekarang kamu mau bebankan pajak untuk sembako,
Oh, jadi Sri Mulyani kerja untuk siapa? Ya, please deh. Tapi kalau anggota dewan sudah bunyi begini, saya ikut senang. Artinya kalian masih punya empati. Tadi ada si Fauji, ada si siapa tadi si Eki ya dari PKS dan terus dan sebagainya. Mudah-mudahan deh kalian tetap terus membela, mendengar suara rakyat yang kalian wakili. Oke? Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.